Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zaitun Abdullah SHMH dan Ibu Putri Ayu Maharani SHMH serta rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang analisis maqasid syariah dan penerapan pendekatan hukum Islam dalam peraturan daerah Provinsi Aceh nomor 14 tahun 2014 di pasal 15 tentang larangan konsumsi minuman keras. Sebelumnya perkenalkan dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama T. Alif Rizky Waihaki, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua Angelin Sondang Maria Pedorova. Yang ketiga Umairon Nadia. Definisi. Minuman keras atau yang disebut miras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau yang sering disebut mabuk. Maqasid syariah terdiri dari 5 bagian. Yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara akal, yang ketiga memelihara jiwa, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima memelihara harta. Yang pertama, memelihara agama. Bahwa salah satu konteks mengonsumsi minuman khamar sesuai kanun di pasal 15 pada saat ibadah dalam keadaan mabuk itu sangatlah haram, apalagi dengan hukuman 40 hari tidak diterima ibadahnya. Dalam hal ini kita harus menjauhi larangannya dan Al-Quran sudah mengaturnya di Quran surah An-Nisa ayat 43. Yang kedua, memelihara jiwa. Karena khamar atau minuman keras terbukti mengandung alkohol yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena itu ia harus ditinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwa. Menjaga nikmat sehat, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Dalam hadis yang mulia di atas, Nabi Muhammad SAW menjelaskan pentingnya nikmat sehat. Salah satu cara mensyukuri nikmat sehat adalah dengan menjaga nikmat sehat itu sendiri. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menyiratkan perintah untuk menjaga kesehatan. Memelihara akal, yang dimaksud dengan memelihara akal di sini adalah segala sesuatu perintah atau penlarangan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi memiliki tujuan untuk melindungi akal manusia dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Salah satu contohnya adalah minuman beralkohol, karena dengan meminum minuman beralkohol, manusia dapat kehilangan akal sehat maupun kesadarannya. Setelah itu di sini ada fungsi lain seperti memelihara keturunan. Dalam meminum minuman beralkohol juga bisa membahayakan keturunan karena dengan faktor kebiasaan tersebut akan merusak kemurnian darah sehingga harus dijauhkan sesuai dengan pasal 15 pada kanun ini. Adanya larangan meminum alkohol maksudnya adalah agar pemeliharaan dan keturunan kita lebih baik lagi. Setelah itu di sini ada memelihara harta. Maksud melindungi kepentingan harta adalah seseorang yang sedang dalam pengaruh alkohol dapat melakukan tindak kriminal seperti perampasan maupun perampokan. Maka dari itu kita sebagai manusia wajib untuk menjaganya. Lalu di sini ada beberapa pendekatan dalam penerapan hukum Islam. Yang pertama ada legal approach. Pendekatan perundang-undangan dalam penerapan hukum Islam adalah proses menjadikan ide hukum menjadi sebuah undang-undang. Setelah itu yang kedua ada judicative approach atau yang biasa disebut pendekatan peradilan. Dalam pendekatan peradilan hukum Islam ini, yang menjadi contoh adalah adanya badan peradilan atau adanya hakim dalam proses penerapannya. Lalu di sini ada social approach, pendekatan yang dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan, baik itu perbuatan maupun peraturan, sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum Islam mengkehendaki sesuatu perbuatan atau keadaan yang ada di dalam sebuah tatanan masyarakat. Lalu di sini ada behavioral approach. Perilaku Islami berarti segala tindakan, perbuatan, atau ucapan yang dilakukan seseorang. Sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan ada kaitannya dengan agama Islam. Semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian.
Lalu di sini ada pendekatan dalam Kanun nomor 14 tahun 2014 pasal 15. Yang pertama ada pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan kanun ini, bisa dikaitkan dengan positivering. Sebagai contohnya, sudah ada rancangan undang-undang DPR tentang larangan minuman beralkohol, dan di dalam kanun ini juga ada sanksi yang ada di pasal 18, 19, 20, dan 21. Setelah itu ada pendekatan peradilan. Di dalam pendekatan peradilan ini, yang dimaksud adalah Mahkamah Syariah berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, serta dibantu oleh pihak kejaksaan untuk melaksanakan hukuman tersebut. Di dalam kanun ini, hukuman bagi orang yang mengkonsumsi alkohol adalah hukuman cambuk. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendekatan dalam Konun nomor 14 tahun 2014 pasal 15. Pendekatan perilaku dengan melalui usaha yaitu setiap tindakan orang Islam menunjukkan citra diri yang Islami sesuai Konun nomor 14 tahun 2014 pasal 15 tentang larangan minuman keras, di mana sudah jelas tidak boleh sama sekali mengkonsumsi minuman keras selain dilarang undang-undang, dilarang juga oleh ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 219. Contoh kasus, 2 mahasiswa di Aceh dihukum cambuk karena nekat berjualan minuman keras atau miras. Kedua pelarang konun syariat Islam di Aceh itu dieksekusi cambuk di Taman Sari, Banda Aceh. Terpidana tersebut masing-masing berinisial AD dan S. Mereka diamankan saat mengantar minuman keras ke tempat pembeli di kawasan Lampinang, Banda Aceh. Masing-masing pelaku mendapat 18 kali cambukan setelah dipotong 2 kali karena telah menjalani masa tahanan. Eksekusi itu dilakukan setelah keduanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kasih Penindakan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Safriyadi, menyebutkan kasus keduanya ditangani Kejati Aceh. Pihaknya memfasilitasi lokasi eksekusi karena tempat kejadiannya berada di Banda Aceh. Prosesi eksekusi hukuman cambuk sepekan jelang puasa ini berlangsung terbuka dan disaksikan masyarakat dan aparatur pemerintah Kota Banda Aceh. Prosesi hukuman cambuk diadakan pada tanggal 7 April tahun 2021. Kesimpulan, minuman keras atau miras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol, dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau mabuk. Maka dari itu, Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 15 tentang tentang larangan konsumsi minuman keras dibuat sudah sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Di dalam Konun nomor 14 tahun 2014 terdapat beberapa cara pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan perundangan, pendekatan peradilan, serta pendekatan perilaku. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.